Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Kita udah lama ya nggak yel-yel Superbook. Gimana kalau kita bangkit berdiri, kita yel-yel Superbook bersama. Siap ya? 1, 2, 3. Superbook, Superbook. Yes, yes, yes. Yeay. Wah, semuanya sudah semangat? Oke. Wah, kita udah bulan Mei aja nih. Sebentar lagi kenaikan kelas ya. Ih, senengnya. Wah, kita udah dapat pertanyaan nih. Yuk kita langsung lihat aja apa pertanyaannya ya. Halo Detektif Nanda. Halo Agen Superbook. Kenalin, nama aku Rikon Trides Jebua. Saya dari Sol BNKP Lingkungan Nasara Bahili. Aku mau nanya, apa yang harus aku lakukan supaya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan? Terima kasih. Tolong dijawab ya. Wah, kemarin kita udah belajar tentang keselamatan, menerima Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kalau begitu kalian siap untuk berpetualang hari ini? Kita harus mencari clue dulu ya. Bantuin di mana? Di mana? Di bawah belakang. Oh, 1, 2, 3. Apa ini? Selanjutnya di sebelah sini. Oh, sini. Oh, 1, 2, 3. Tidak tahu kenapa ini handuk. Selanjutnya di ujung. Wah, sedikit jauh ya. Aduh. 1, 2, 3. Tahu kertas sama sabun. Ya udahlah, agent semua clue sudah kita temukan. Saatnya kita mencari bantuan untuk mengetahui apa arti dari clue ini. Ayo kita berangkat. Oke, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kalau kita mendapat clue seperti ini, jawabannya adalah dengan mencari di aplikasi Superbook Kids Bible. Ayo download bareng-bareng buat yang belum punya nih. Karena banyak banget yang bisa kalian dapetin. Ada games, ada animasi, dan juga ada penjelasan-penjelasan Alkitab. Jangan lupa download ya. Kita cari dulu. Kalau seperti ini, mari kita cari. Oh, aku tahu sekarang. Kalian mau detektif ceritain nggak? Mau? Bagus. Kalau gitu kalian semua duduk diam. Saatnya kita mendengarkan semua tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi ini terjadi saat Tuhan Yesus itu masih ada di dunia ini. Tiba-tiba terjadi sebuah keributan di sebuah jalan. Ada orang yang marah-marah dan ada juga yang berteriak-teriak. Ternyata ada seorang anak yang sakit ayan. Ayah dari anak ini minta tolong sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkan anak ini. Jadinya orang-orang itu meragukan murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Tuhan Yesus itu datang. Kasihan sekali. Tuhan, kasihanilah anakku. Dia kejang dan menderita, sering jatuh ke dalam api atau air. Jadi aku bawa dia kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Hei, kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu?
bawa anak itu kemari. Aku tidak pernah melihat Yesus semarah ini kepada murid-murid. Guru, kami melakukan semuanya, tapi roh itu tidak mengikuti perintah kami. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sejak ia masih kecil, sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau kau dapat menolong, sudilah kau menolong kami. Apa katamu? Kalau kau dapat, segalanya dapat. Asal orang percaya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku perintahkan kau keluar dari anak ini. Apakah dia mati? Anakku. Oh tidak. Anak itu meninggal. Ayah, Anakku kembali. Ibu. Para murid itu bingung, kenapa mereka tidak bisa mengusir iblis itu. Lalu mereka bertanya sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjawab, katanya jenis ini tuh hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Dan karena kalian kurang percaya. Mendengar itu, para murid bertobat dan menguatkan iman mereka dengan berdoa. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkhotbah di depan banyak orang. Ia mengajarkan supaya berdoa kepada Tuhan yang empunya ladang supaya mendatangkan pekerja sehingga bisa menuai. Maka dari itu Tuhan Yesus berdoa dan mengutus para murid dan semua orang yang mendengarkan khotbahnya untuk menuai jiwa-jiwa. Maaf, apa yang terjadi, Yakobus? Yesus mengirim kita ke kota terdekat untuk memberitakan kasih Tuhan dan mempersiapkan jalan untuknya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapa, kirimlah lebih banyak pekerja supaya tuaian lebih banyak. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sepatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan katakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Puji Tuhan, aku sembuh.
Tenang, tenang. Pegang dia. Ada apa dengan orang itu? Ada roh jahat di dalam dia. Dia tidak bisa ditenangkan. Keluar! Terima kasih. Terima kasih. Guru, Petrus telah kembali dengan yang lain. Matius, apa yang terjadi? Pengikut dan murid-murid sudah kembali. Kita membagikan hal-hal yang luar biasa yang terjadi karena iman. Ya, kita melihatnya juga. Banyak mujizat. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Philip, Nathanael, di mana yang lain? Setiap murid merasa senang karena mereka bisa menjadi pekerja yang menuai jiwa-jiwa. Lalu mereka teringat ketika mereka bertanya kepada Tuhan untuk mengajarkan mereka cara berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam melakukan segala sesuatu supaya kita bisa connect sama Tuhan. Kita bisa terus dekat sama Tuhan. Dengan begitu, kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Wah, itu jawabannya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh adalah berdoa. Kalau gitu, kita harus pergi karena masih ada 2 clue lagi. Ayo kita cari bantuan. 1, 2, 1, 2. Aku merasa sangat sehat hari ini. Wah, seru sekali Gizmo. Kamu lagi olahraga ya? Iya, detektif. Ada yang bisa aku bantu, detektif? Tahu aja kalau aku butuh bantuan kamu. Jadi, kita tuh dapat pertanyaan nih. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Dan aku dapat gambarnya. Handuk. Bisa tolong bantu aku nggak sih, Gizmo? Baik, sebentar ya detektif. Menurut mesin pencarianku, handuk adalah selembar kain atau kertas yang dapat menyerap cairan dan digunakan untuk mengelap atau mengeringkan. Kata handuk berasal dari bahasa Belanda handuk. Pada zaman dahulu di Alkitab, handuk sering dipakai oleh budak atau hamba untuk mengeringkan kaki tuan mereka setelah mereka cuci. Kalian tahu apa itu hamba? Mereka adalah orang-orang yang sudah dibeli oleh tuannya. Jadi seumur hidup dia, para hamba harus melayani tuan mereka. Oh gitu, handuk dipakai oleh para hamba dan hamba harus melayani tuan mereka. Seumur hidup lagi ya? Kalau dihubungkan dengan hidup kita juga kan sudah dibeli sama Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Jadi kita juga adalah hambanya Tuhan Yesus dong. Berarti kita harus melayani Tuhan seumur hidup kita. Oh
itu maksudnya, aku ngerti. Sekarang kita ini kan miliknya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan hanyalah untuk melayani Dia. Karena dengan melayani Dia, kita bisa tahu bahwa kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita jadi semakin bergantung sama Tuhan dan iman kita jadi semakin bertumbuh deh. Wah, terima kasih Gismo sudah membantu kami untuk memecahkan clue yang kedua. Sama-sama. Selamat mencari artikel selanjutnya ya. Kalau gitu, kami pamit ya karena masih ada satu clue lagi yang harus kita cari. Dadah Gismo. Shalom Profesor. Shalom detektif. Profesor lagi buat eksperimen. Ya nih aku lagi buat perahu kertas dari origami. Tapi sebenarnya lebih ke main aja sih. Soalnya kalau eksperimen pusing, eksperimen terus. Oh begitu. Tapi coba lihat. Nih. Kok sepertinya mirip sama clue aku ya? Memang clue sama pertanyaannya apa detektif? Jadi clue-nya itu adalah perahu kertas dan sabun. Pertanyaannya, cara supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Oke, aku tahu. Tapi ada yang kurang nih. Sebentar ya. Oke. Kita hidup di dunia yang penuh dengan banyak sekali ajaran-ajaran dan juga penuh dengan dosa. Sebagai manusia, kita mungkin sama seperti kapal ini nih. Dia tersesat, dia tahu tujuannya kemana, gak punya pegangan dalam hidupnya. Makanya Tuhan itu memberikan kita firman Tuhan. Dia jadi terarah ya. Dia terarah. Firman Tuhan yang akan memberikan kita petunjuk, hikmat, kebenaran, dan apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Sehingga jalan kita itu bisa terarah dan tentu saja menuju jalan yang benar. Oh, jadi itu maksudnya. Iya. Di Alkitab aku ingat tuh di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai orang percaya, kita itu kan butuh Alkitab untuk menuntun jalan hidup kita agar bisa sesuai sama kehendaknya Tuhan. Betul nggak? Betul banget. Oh, jadi kita itu penting banget untuk baca Alkitab, mempelajari dan melakukannya sehingga iman kita bisa terus bertumbuh ya? Iya, betul banget detektif. Jadi gitu maksudnya. Terima kasih ya Profesor. Kalau gitu aku sama Ejen pergi lagi ya karena semuanya udah terjawab. Aku mau ke rumahnya Kak Hevi. Oke deh. Dadah. Bye detektif. Kesya, ayo bangun, kita ke gereja. Aduh, hari Minggu males banget ke gereja. Tapi minggu lalu aku belum ke sekolah minggu. Males banget, ngantuk banget. Minggu depannya aja deh. Mama aja, aku minggu depannya aja. Hari ini aku akan melakukan kegiatan baru yaitu menanam. Semoga pohon yang kutanam bisa numbuh dan bisa berbuah. Oke, tinggal taruh biji. Oke. Selesai. Cepat tumbuh ya, kamu harus sehat supaya indah. Ah, kok kamu nggak tumbuh sih? Kesya. Halo Kak. Kamu lagi belajar menanam? Iya nih Kak, tapi aku sedih banget. Masa tanamanku udah 2 minggu nggak numbuh sama sekali. Padahal aku udah kasih tanah sama benih yang bagus.
Loh, kok tanahnya yang kayak gini sih? Kamu kasih pupuk nggak? Terus kamu siram tiap hari nggak? Sama kena matahari nggak ini? Kenapa datang ke rumah aku? Oh iya, tujuan aku datang ke sini tuh mau nengokin kamu. Soalnya kamu udah 1 bulan nggak ke gereja. Iya Kak, aku udah setting alarm pagi-pagi. Tapi rasanya tuh males saja ke gereja Kak. Mungkin kalau menurut kakak sih ya, iman kamu udah mulai layu deh. Kamu udah mulai menjauh dari Tuhan. Soalnya sama kayak tanaman ini nih. Dia itu sebenarnya kenapa nggak tumbuh? Karena dia kurang nutrisi, terus kurang air. Makanya dia nggak tumbuh. Sama kayak iman kita. Kalau misalnya iman kita nggak dikasih pupuk, nggak dikasih nutrisi, nggak dikasih tanah yang bagus, dia bakal layu, bahkan bisa mati. Terus bagaimana biar iman kita bisa bertumbuh Kak? Caranya ada banyak banget. Pertama nih ya, kita bisa berdoa. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa ceritain apa yang ada di hati kita. Terus pokoknya kita bisa berkomunikasi lah sama Tuhan supaya kita bisa tambah dekat sama Tuhan. Terus, kamu juga bisa baca Alkitab. Kan di Alkitab tuh ada banyak perintah Tuhan. Terus ada banyak sekali pernyataan kasih dan kuasanya Tuhan. Jadi kita bisa semakin kenal sama Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa belajar melayani. Nah, kalau dengan melayani kita jadinya bisa sadar kalau kita itu orang yang butuh Tuhan. Iya sih Kak. Sebulan ini aku udah jarang berdoa sama baca Alkitab karena sibuk belajar. Jadinya ya aku juga gak mau iman aku jadi hilang sih Kak. Tapi mulai hari ini aku mau belajar untuk rajin baca Alkitab dan berdoa. Wah, bagus. Makasih ya Kak. Sama-sama. Terus kalau untuk tanaman ini gimana Kak? Untuk tanamannya, pertama-tama kamu harus ganti tanah yang subur, terus kasihin pupuk, kamu siram tiap hari, terus kasih matahari yang cukup supaya dia bisa bertumbuh. Terima kasih Kak. Nah, aku sekarang mau cari bahan-bahannya dulu biar tanaman aku bisa tumbuh. Oke. Kasih Kak. Sama. Yes, berhasil. Akhirnya tumbuhan ini bisa tumbuh dengan subur. Kezia, ayo ke gereja sekarang, nanti telat. Iya, Ma, aku ke sana. Hai Detektif Nanda, ada laporan apa lagi nih? Kayaknya semangat banget nih. Pasti dong, karena kan adik-adik juga di rumah pasti ingin tahu. Jadi hari ini kita itu belajar 3 cara supaya iman kita itu bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Wow, keren banget. Nih, cara yang pertama itu adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kan kita berhubungan dengan Tuhan dan hubungan kita itu semakin dekat sama Tuhan. Yang kedua itu kita harus membaca Alkitab. Karena Alkitab itu bisa membuat kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhkan. Betul sekali Detektif Nanda. Terakhir adalah dengan melayani. Karena dengan melayani kita itu tidak menjadi orang yang egois. Betul. Dan juga kita melakukan perintah Tuhan. Wow, benar banget Detektif Nanda. Dengan melakukan semua itu kita lebih bisa mengenal Tuhan Yesus dan juga iman kita semakin kuat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Nah adik-adik yang ada di rumah,
ada satu lagu nih, pasti adik-adik juga udah tahu nih, lagu yang baca kitab suci. Tahu dong, tahu banget. Tahu kan? Lagu itu buat kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Oke kan Anda, adik-adik di rumah, sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Oke. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Wah, tepuk tangan dong semuanya. Iya. Wah, terima kasih ya Ijen-Ijen semuanya karena kalian sudah membantu Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, sekarang Kak Nanda, Kak Hevi dan semua tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul sekali Kak Nanda, dan Kak Happy tetap terus ingatkan, jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita atau sosial media Superbook Indonesia, di subscribe YouTube channelnya, dan juga share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang kenal yang namanya Superbook Indonesia. Oke deh, misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke, Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Happy pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye. Sadarkah Anda dunia berputar semakin cepat, teknologi dan internet semakin canggih, dan anak-anak kita sedang menghadapi dunia yang akan berusaha membawa mereka menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita punya pilihan, hanya melihat atau mulai bergerak mempersiapkan mereka menjadi murid Kristus yang berakar kuat di dalam firman Tuhan. Setiap anak di kota, di desa, di gereja harus kita muridkan. Bergeraklah bersama kami untuk selamatkan generasi anak